Informasi penyusunan kurikulum satuan pendidikan SDN 1 Gunung akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pada yang kami hormati Ibu Farida Supriyati SPD SD, selaku Kepala Sekolah SDN 1 Semendawu, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Semendawu yang kami hormati. Pertama, mari kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan acara finalisasi penyusunan kurikulum satuan pendidikan SD Negeri 1 Semendawu tanpa adanya yang suatu apapun. Kedua, kalimat sholawat serta salam kami akan menentukan kesucian kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita mendapatkan syafaatnya sedunia dan akhirat. Kepada yang kami hormati, kepada Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SD. Acara yang ketiga pengantar dari kepala sekolah dan pembacaan SKTPK. Acara yang keempat sambutan verifikator oleh pengawas sekolah dan acara yang kelima adalah penutup. Marilah kita buka acara yang pertama yaitu pembukaan dengan bacaan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SD. Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tunas bangsa beramat mulia, beriman dan takwa pada Tuhan Yang Esa, bersandi agama, bermoral Pancasila, beradab tata santun dalam wicara. Di SD 1 Senandawu menuntut ilmu, cerdas dalam berpikir sambil jalan berkarya, menyayangi teman, hormat pada guru, untuk masa depan yang bahagia.
Siswa-siswi SD 1 Sendang Dalu mengejar cita-cita, membuka jendela dunia, belajar dan merdeka demi prestasi dan impian di masa depan. SD 1 Sendang Dawu unggul dan percaya, melahirkan generasi pembangun bangsa untuk negeri tercinta Indonesia. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fauzan SPD selaku pengawas Kecamatan Tantung. Yang saya hormati Ketua Komite SD 1 Sendang Dawu Bapak Atib. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Sendang Dawu. Bersyukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan kita rahmat sehat sehingga di kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan finalisasi kurikulum SDN 1 Sendang Dawu. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini terkait di sana ada finalisasi kurikulum. Ketika kita berbicara tentang kurikulum, itu akan terkait tentang pembelajaran. Ketika kita berbicara tentang pembelajaran, akan terkait yaitu siswa dan guru. Bapak Ibu yang saya hormati, guru dalam kegiatan pembelajaran itu mempunyai peran yang sangat penting sekali. Guru sebagai fasilitator bagi anak dalam kelas, sebagai fasilitasi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya kegiatan pembelajaran ini harus dirancang oleh Bapak Ibu guru agar bermakna bagi siswa. Untuk itu dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu guru harus menggunakan suatu pendekatan pembelajaran agar pembelajaran itu bagi anak bisa berfokus pada pemahaman yang kuat dan menyeluruh, bukan hanya sekedar hafalan. Selain itu juga harus menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan penerapan pengetahuan dalam konteks kehidupan yang nyata. Pendekatan pembelajaran yang harus panjenengan buat juga harus menekankan pada pengalaman belajar yang bermakna, sadar, dan menyenangkan melalui berbagai aktivitas. Sesuai dengan program pemerintah bahwa pembelajaran di tahun ini, tahun ajaran 2025-2026, kita menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Yang ini nanti akan masuk di dalam kurikulum yang kita buat bersama. Jadi Bapak Ibu, jadi sekali lagi ketika kita berbicara kurikulum itu akan terkait dengan pembelajaran. Kalau berbicara dengan pembelajaran, otomatis akan terkait dengan siswa dan guru. Sekali lagi, guru harus mempunyai kompetensi agar pembelajaran itu bermakna dan membekas bagi anak. Demikian Bapak Ibu untuk pengamatan finalisasi ini. Selanjutnya
membacakan terkait dengan tim pengembang kurikulum di sekolah kita. Akan saya bacakan di Bapak Ibu. Keputusan Kepala AJN 1 Sendang nomor 400.3.5.1 garing 084 SD SDG garing 7 garing 2025 tentang tim pengembang kurikulum Sekolah Dasar 1 Sendang. Menimbang bahwa dalam rangka peninjauan kembali review kurikulum sekolah supaya selaras dengan penetapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional serta kebijakan dan program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, perlu dibentuk tim pengembang kurikulum atau PPK. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pendidikan, ada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. 6. Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2626 Tahun 2003 tentang model kompetensi guru. 7. Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7327 garing B.B1 garing HK 03.01 garing 2023 tentang model kompetensi kepala sekolah. Memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan masukan dari Dewan Guru, memutuskan menetapkan ke-1, menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim pengembang kurikulum SDN 1 Sendang dan melaporkan hasilnya kepada kepala sekolah. Kedua, dalam menjalankan tugasnya, tim pengembang kurikulum mengacu pada peraturan dan panduan penyusunan kurikulum yang berlaku. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai. Keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Sendang pada tanggal 10 Juli 2025. Kepala Sekolah Farida Sugiyati SPD SD. Tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Kangkung, Ketua Komite SDN 1 Sendang. Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sendang Nomor 400.3.5.1 garing 084 garing SD SDG garing 7 garing 2025 tanggal 10 Juli 2025 tentang tim pengembang kurikulum SDN 1 Sendang. Susunan tim pengembang kurikulum SDN 1 Sendang. Ketua Farida Sugiyati SPD SD selaku Kepala Sekolah. 2. Wakil Ketua Aziz selaku Ketua Komite Sekolah. 3. Anggota Rosida SPD selaku Guru Kelas 1, Masuro SPD selaku Guru Kelas 2, Saiful Amri SPD selaku Guru Kelas 3, Siti Safifa SPD selaku Guru Kelas 4, Muhlisin SPD selaku Guru Kelas 5, Agus Santo SPD SD Guru Kelas 6, Khairul Ayis SPD selaku Guru PAPP, Siti Fitriana selaku Wali Murid, Nuriati
SDN 1 Gabung dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjut dengan acara itu finalisasi kurikulum SDN 1 Gabung yang akan disampaikan oleh Ibu Farida Suhyati SPGSD. Kepadanya disilakan. Finalisasi penyusunan kurikulum SDN 1 Gabung tahun ajaran 2025-2025. Yang pertama, finalisasi penyusunan kurikulum SDN 1 Gabung. Apa itu finalisasi? Finalisasi kurikulum adalah proses terakhir dalam pengembangan kurikulum yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memantapkan kurikulum sebelum implementasi. Pada tahap ini, semua komponen kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya diperiksa, dievaluasi, dan disempurnakan untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut siap digunakan dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Apa itu finalisasi kurikulum? Tujuan finalisasi kurikulum untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan sudah siap digunakan dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, finalisasi kurikulum dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pedoman penyusunan kurikulum berdasarkan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum yang menyatakan bahwa sekolah dapat menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap dan serentak. Pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah pendekatan pembelajaran baru yang dirancang untuk memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, guru, dan siswa dalam proses pembelajaran. Tujuan pembentukan kurikulum merdeka menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, berpusat pada siswa, dan relevan dengan kebutuhan zaman, lebih menekankan pada pengembangan karakter, kompetensi, dan kesiapan siswa untuk masa depan, serta memberikan fleksibilitas dalam mencapai materi pelajaran. Manfaat kurikulum meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kemampuan siswa, meningkatkan relevansi dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan efisiensi ekuitas pembelajaran. Prinsip pengembangan kurikulum: relevansi, fleksibilitas, kualitas, kesinambungan, partisipasi, evaluasi, keterpaduan, dan keadilan. Dalam kurikulum ada analisis karakteristik SDN 1 Gabung. Untuk peserta didik di sekolah kita, berdasarkan hasil rapat mutu tahun 2025, kemampuan literasi 100%, kemampuan numerasi 81,25%, karakter 62,1%. Analisis untuk guru dan pendidik, iklim keamanan sekolah 74%, iklim kebinekaan 70%, kualitas pembelajaran 61%, kualitas dan kompetensi guru yang berijazah S1 100%, guru yang bersertifikat pendidik sebanyak 4%. Jadi kalau sertifikasi 50%. Karakteristik berdasarkan rapor pendidikan. Kemampuan literasi. Di rapor pendidikan itu ada kemampuan literasi, kemampuan
70%, kualitas pembelajaran 61%. Analisis karakteristik yang berikutnya tentang potensi dan kekhasan daerah. Berada di pedesaan, masyarakat memegang nilai-nilai kebudayaan lokal dan tradisi gotong royong sangat kental. Mata pencaharian sebagian besar adalah petani dan peternak. Karakteristik keterlibatan orang tua berpartisipasi tinggi terhadap program sekolah, baik melalui rapat komite maupun pendampingan belajar siswa di rumah. Yang selanjutnya, visi misi tujuan sekolah SDN 1 Bendawo. Untuk visi, mewujudkan siswa yang cerdas, terampil, budi pekerti luhur serta berwibawa. Tujuan SDN 1 Bendawo ada tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Untuk visi kita ada 7. Pertama, mengembangkan sikap dan perilaku religius di lingkungan dalam dan luar sekolah melalui pembelajaran agama, kebiasaan maupun keteladanan. Mengupayakan pemanfaatan waktu belajar yang efektif, sumber daya fisik dan manusia akan memberikan hasil yang baik sesuai dengan perkembangan teknologi. Menyelenggarakan pembelajaran dan pembimbingan yang efektif bersekolah pakem tanpa takut salah dan demokratis untuk mengembangkan potensi akademik yang dimiliki siswa. Mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, kerjasama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, dan mandiri. Mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, seni budaya, dan sesuai bakat, minat, dan potensi siswa oleh kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, dan nyaman. Menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan hidup demokrasi. Pengorganisasian pembelajaran di kurikulum ada 4: intrakurikuler, co-kurikuler, ekstrakurikuler, dan kebiasaan. Untuk perencanaan pembelajaran di kurikulum mencakup ATP, alur tujuan pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar, kemudian modul co-kurikuler dan program ekstrakurikuler. Yang terakhir di kurikulum ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Pendampingan sebagai implementasi dari kurikulum, evaluasi juga implementasi dari kurikulum, dan pengembangan profesional. Jadi di pendampingan evaluasi itu ada 3 poin Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, finalisasi kurikulum di sekolah kita yang bisa saya sampaikan. Jadi garis besarnya di kurikulum adalah seperti itu. Demikian Bapak Ibu, ini finalisasi kurikulum tahun ajaran 2025-2026 di SDN 1 Bendawo. Kurang lebihnya, dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.